Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Tias Prasetyani dari SMP Negeri 5 1 Atap Rembang. Saya Revi Andres dari SMP Negeri 3 1 Atap Rembang. Dan saya Sayo Meyana dari SMK Negeri 1 Rembang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum Pak Andres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu Tias. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang menjadi acuan dalam saya nanti mengamati Bapak. Nah, antara lain yaitu Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa Pak, ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak itu nanti melakukan sebuah coaching yang sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu lebih penilaian yang akan menjadikan saya acuan untuk menilai Bapak nanti. Bisa dipahami Pak? Ya, paham Bu. Oke. Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Ya, untuk boleh Bu Tias, monggo. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, Bapak kira-kira kompetensi coaching yang mana ini yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, terima kasih Bu Tias. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, dari kompetensi ini Pak, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya. Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coaching dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya Pak ya. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang mana atau indikator yang terkait dengan ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, tadi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti ya Pak ya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coach. Dan saya harap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian sudah Bapak tentukan tadi. Oke Bu, terima kasih. Saya sudah siap ini. Silahkan Bapak dimulai proses coachingnya. Ya Bu, siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam Pak Andres. Alhamdulillah, hari ini senang sekali kita bisa berjumpa Pak Cahyo. Pak Cahyo, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Andres. Alhamdulillah, aman-aman saja kan untuk hari ini? Alhamdulillah aman Pak. Tapi di sini saya butuh ngobrol dengan Pak Andres nih. Wah Pak Cahyo, mau ngobrolin apa sore ini? Sebelumnya terima kasih Pak Andres telah meluangkan waktu dengan saya ngobrol bersama. Di sini saya mau ngomongin tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Sama-sama Pak Cahyo. Oke, kita akan ngobrolin pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Pak Cahyo, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar dan juga minat peserta didik Pak. Bagus, itu sudah memiliki pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang apa tujuan yang ingin Pak Cahyo capai terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Cahyo? Untuk tujuan saya sendiri yaitu agar semua anak di kelas itu bisa belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajarnya masing-masing sehingga pembelajaran di kelas itu jadi lebih efektif dan efisien Pak. Bagus sekali Pak Cahyo. Nah, sekarang kita identifikasi ya. Coba Pak Cahyo ceritakan hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk sejauh ini yang sudah saya lakukan yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar akademisnya. Kemudian tetapi di sini saya masih kesulitan dalam menyesuaikan materi dan juga metode pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ya, itu langkah awal yang bagus Pak Cahyo. Coba dari identifikasi ini, apa tantangan terbesar yang Pak Cahyo hadapi saat melakukan diferensiasi di kelas? Untuk tantangan yang saya hadapi sendiri itu saya belum bisa memastikan setiap siswa atau peserta didik itu benar-benar mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa mereka itu merasa tertinggal atau tertekan. Kadang saya juga kesulitan untuk menyeimbangkan antara kecepatan mengajar saya dengan kedalaman materi yang saya berikan Pak. Oke, saya paham Pak Cahyo. Yuk kita lihat tindakan apa yang bisa diambil untuk mengatasi tantangan ini. Menurut Pak Cahyo, langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaiki pendekatan diferensiasi Pak Cahyo ini? Nah, mungkin di sini saya bisa memulai dengan menggunakan berbagai variasi sumber belajar. Kemudian juga media yang berbeda juga bisa seperti video, artikel, kemudian ada juga gambar, poster, atau juga memasang pajangan-pajangan di kelas yang nantinya itu bisa dibaca oleh siswa atau peserta didik. Nah, selain itu saya juga ingin memberikan pilihan Pak, kepada siswa atau peserta didik saya tentang bagaimana mereka belajar, itu Pak. Itu ide yang sangat bagus Pak Cahyo. Memberikan pilihan kepada siswa bisa membantu mereka merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Kira-kira nih Pak Cahyo, aksi konkret apa yang akan Pak Cahyo lakukan untuk mulai menerapkan ini minggu depan? Jadi minggu depan saya akan mulai dengan satu topik Pak. Nah, di sini saya akan menyediakan 2 atau 3 media pembelajaran yang berbeda, seperti membaca artikel, kemudian menonton video, kemudian juga menyediakan pajangan di kelas yang bisa dilihat oleh siswa atau peserta didik saya. Nanti setiap siswa ini atau peserta didik bisa memilih cara yang paling sesuai dengan minat atau keinginannya mereka, seperti itu Pak. Luar biasa, senang sekali melihat Pak Cahyo sudah merencanakan aksi nyata. Kita bisa evaluasi hasilnya di sesi berikutnya. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang muncul ya Pak. Terima kasih Bapak. Nah, di sini saya akan segera untuk memulai untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, dan di sini saya juga akan untuk segera nantinya bisa melaporkan hasil dari apa yang sudah saya lakukan ini Pak. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Semangat ya Pak Cahyo. Saya yakin langkah ini akan memberikan dampak positif bagi pembelajaran di kelas Pak Cahyo.
sama-sama Pak. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andres. Wah, Pak Andres luar biasa. Tadi coachingnya tadi sudah berjalan lancar ya. Kalau saya lihat tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Jadi sekarang Pak Andres bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Terima kasih Bu Tia, saya merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coaching. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak? Boleh sekali Bu Tias. Nah Bapak, untuk pertanyaan ini nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Untuk yang saya coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Pak, yang Bapak sampaikan tadi sesuai dengan catatan saya. Bapak memang sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan. Ini terbukti Bapak tadi ketika ngobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coachee untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coachee tadi. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coachee. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti tadi sesuai dengan yang tadi disepakati saat pra-supervisi ya Pak ya. Tadi Bapak kan mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif, ada juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini, Bapak juga sudah melaksanakan yang paling penting, yaitu Bapak sudah melakukan alur tirta. Alurnya itu sudah sesuai dengan tirta. Bapak tadi sudah ada tujuannya, sudah mengidentifikasi, sudah menggali rencana aksinya tadi, dan sampai dengan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum ini Bapak sudah luar biasa. Nah, kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Untuk sekarang saya rasa cukup Bu Tias. Oh, oke. Kalau dirasa cukup, kalau begitu cukup sampai di sini. Sampai ketemu kembali Pak Andres. Kalau begitu saya akhirin nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.